Assalamualaikum, halo teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga sehat, semangat, dan bahagia selalu. Perkenalkan, nama saya Hawaidah Herunida dari kelas BKA 3. Nah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang remaja anti overthinking. Nah, apa sih overthinking itu? Overthinking dapat diartikan sebagai keadaan di mana seseorang terlalu banyak berpikir akan sesuatu hal, tapi pemikiran tersebut tidak dibarengi dengan tindakan untuk mencari jalan keluar untuk permasalahannya, sehingga dapat menimbulkan kecemasan atau bahkan depresi. Kemudian, overthinking adalah penyebab terbesar dari ketidakbahagiaan. Selalu banyak berpikir membuat kita merasa tidak puas atau bahkan tidak mensyukuri apa yang kita miliki dan bahkan menghancurkan kebahagiaan yang kita punya. Nah, jika kita overthinking, kita adalah korban dari benak kita sendiri. Overthinking bisa mengontrol diri kita tanpa kita sadari, mengubah kita yang tadinya selalu tersenyum dan bahagia menjadi pribadi yang selalu khawatir dan sulit tersenyum. Jadi jangan terlalu banyak berpikir. Nah, lakukanlah apa yang bisa dilakukan dan membuatmu happy. Apapun keputusan yang harus kita ambil, pilihlah yang bisa membuat kita paling bahagia, yang paling sesuai dengan nilai-nilai diri dan nurani hati kita. Walaupun nantinya pilihan kita bisa jadi gagal, tapi kita tidak perlu menyesal. Selanjutnya, overthinking adalah kemampuan untuk menciptakan masalah yang seharusnya tidak ada, karena kita berpikir selalu berlebihan, jadi malah menambah masalah bukannya solusi. Kemudian, overthinking bisa menimbulkan kekhawatiran, bisa diibaratkan sebagai kursi goyang. Ia memberimu hal untuk dilakukan tapi tidak membawamu kemana-mana. Kekhawatiran yang kita rasakan itu sia-sia karena tidak memberi kita solusi, malah kita stuck di satu tempat. Orang yang sering terlalu banyak berpikir umumnya tidak menyadari bahwa mereka sedang overthinking, bahkan terus berpikir sampai berhari-hari. Oleh karena itu, kita perlu tahu tanda-tanda kalau kita lagi overthinking. Nah, tanda-tanda yang pertama adalah orang yang overthinking suka menebak-nebak suatu masalah yang dihadapi, sehingga tebak-tebakan itu menjadi kecemasan pada dirinya. Kemudian yang kedua, orang yang overthinking terus saja menganalisis masalah, walaupun masalah yang sepele, sehingga masalah tersebut menjadi lebih rumit. Kemudian yang ketiga, orang yang overthinking selalu mempunyai prediksi yang buruk tentang masalah yang dihadapi. Yang keempat, orang yang overthinking biasanya mengalami kesusahan tidur atau insomnia karena pikiran-pikiran itu mengganggu untuk tidur nyenyak. Yang kelima, orang yang overthinking memiliki banyak penyesalan karena sering menyalahkan diri sendiri. Yang keenam, tidak bisa membiarkan pikiran itu pergi dari otaknya karena sudah tertanam. Yang ketujuh, selalu merasa tegang. Tegang di sini adalah seperti badannya sakit atau emosi tidak stabil, seperti dihantui perasaan-perasaan yang tidak semestinya gitu. Yang kedelapan, sulit dan salah membuat keputusan. Karena apa? Karena selalu banyak berpikir sehingga lebih fokus menganalisis masalahnya. Yang kesembilan, orang yang overthinking biasanya tidak mematikan otaknya untuk berhenti bekerja atau istirahat karena terus saja mempertanyakan masalah, menebak-nebak masalah, mengevaluasi masalah ataupun rintangan, sehingga tidak disadari akan menciptakan kelumpuhan analisis atau ketidakmampuan untuk mengambil keputusan. Yang ke-10, orang yang overthinking biasanya menjadi orang yang perfeksionis. Karena ini keinginan untuk yang terus-menerus, karena overthinking itu ada pada diri kita, maka kita harus melepaskan hal-hal dalam diri ini biar kita tidak overthinking. Hal-hal yang perlu kita lepaskan biar kita tidak overthinking. Yang pertama, lepaskanlah ekspektasi yang tidak realistis atau yang tidak masuk akal atau yang tidak mungkin kita capai agar kita tidak terlalu tinggi, misalnya seperti itu ya. Yang kedua, lepaskanlah stres akan hal-hal yang gak bisa kita ubah. Jadi jangan menganggap atau berharap orang lain sama seperti yang kita inginkan. Yang ketiga, jangan memberikan alasan-alasan untuk membela diri sendiri. Selanjutnya adalah keraguan pada diri kita sendiri. Biasanya kita tidak pede nih karena tidak melihat atau membandingkan diri dengan orang lain. Selanjutnya,
Kita juga harus melepaskan pedoman hidup kita berdasarkan apa kata orang lain. Jadi kita harus punya harapan dan pedoman kita sendiri. Lalu keinginan untuk mencari validasi dari orang lain itu kita lepaskan. Karena apa? Karena belum tentu orang lain itu sepemahaman dengan kita. Nah, mungkin dari orang yang beracun atau toxic people atau toxic friends. Nah, kita lepaskanlah orang-orang yang gitu. Lalu lepaskan juga kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, karena itu akan berujung pada judgmental. Nah, yang paling penting adalah lepaskanlah ketakutan akan kegagalan. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Nah, dari kegagalan kita akan banyak belajar. Jadi, yuk pasti bisa yuk jadi remaja yang anti overthinking. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.